wabarakatuh. Kembali lagi ke acara kesayangan kita, Ngobrol Ramadan. Kita di sini bersama Ustadz Taufik MZ yang insya Allah akan membahas tentang nuzul Quran. Selamat sore Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan banyak pertanyaan dari netizen gitu kan ya. Mungkin dari tema kita nuzul Quran gitu. Kira-kira nuzul Quran itu apa sih Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdiskusi terkait dengan nuzulul Quran. Tentu bukan hanya sekedar peringatan ya. Bukan sekedar seremoni peringatan diturunkannya wahyu Allah atau Al-Quran, atau perdebatan panjang kapan diturunkannya Al-Quran, tanggal 17, tanggal 21 Ramadan dan seterusnya. Tetapi jauh daripada itu sebetulnya substansi ya daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Maka tentu kita berangkat dari ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka fungsinya adalah hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Di sini tentunya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat dan bahasa bukan hudalil muttaqin atau bukan hudalil mukminin ya, bukan lagi petunjuk untuk orang-orang yang beriman, bukan lagi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Beda konteksnya dengan ketika Allah perintahkan untuk puasa misalkan. Maka dia panggil dulu, hai orang-orang yang beriman diwajibkan puasa. Tetapi petunjuk untuk manusia secara umum An-Nas, maka ternyata Al-Quran diturunkan untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk orang muslim, tentu ini menjadi petunjuk. Bahkan sekarang kalau kita lihat konteks, bahwa ketika orang menghadapi sebuah persoalan-persoalan hidup, banyak sekali dari dunia medis maupun dunia ilmiah lain sebagainya itu merujuk kepada Al-Quran, karena memang hudan linnas, kira-kira gitu. Jadi memang Al-Quran diturunkan ini bukan hanya sekedar kisah kita terfokus pada seremoni nuzul Quran, tetapi apa sesungguhnya manfaat dan substansi dari Al-Quran diturunkan, yaitu memang Allah sampaikan hudan linnas, untuk menjadi petunjuk untuk bagi para manusia semua. Iya, petunjuk. Ini kan memang salah satu keajaiban Al-Quran itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu apa? Saya ingat tuh ya apa? Yang segumpal darah gitu kan, dan akhirnya dibuktikan oleh ilmuwan akhirnya segumpal darah itu adalah kita itu kendali. Oh iya, jadi memang secara teks 14 abad yang lalu diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, tetapi konteksnya atau nanti pembuktian ilmiah atau kemujiatan Al-Quran itu akan teruji sepanjang masa penelitian ilmiah. Arkeolog kemudian para psikolog itu menemukan ternyata Al-Quran menjadi hudan linnas, ada yang menjadi petunjuk secara hati, menjadi obat sifaul linnas, menjadi obat hati, maupun secara ilmiah, secara keilmuan. Al-Quran juga sekarang dibuktikan, ditemukan bisa menjadi dan menjawab persoalan-persoalan ilmiah. Nah, saya selanjutkan tadi hudan linnas pertama itu, kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran juga menjadi penjelas. Ya, penjelas itu berarti bahwa bainal haq wal batil, satu Al-Quran sudah di situ membicarakan tentang fakta-fakta ilmiah tentang mana hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, itu menjadi pembeda. Juga menjadi bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas dari Al-Huda dan Al-Furqan. Jadi banyak sekali Allah turunkan berupa suhuf maupun berupa kitab-kitab suci yang wajib kita imani. Ada 4 tadi ya, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu menjadi penjelas dari 4 kitab itu. Kita kenal ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, suhuf Idris, ya, mereka punya suhuf-suhuf, dan itu diperjelas oleh Al-Quran, baik secara makna, secara kalimat, seluruhnya menjadi penjelas. Itulah fungsi Al-Quran diturunkan. Oh, luar biasa sekali ya, ternyata memang Al-Quran itu lengkap gitu, dan tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh manusia gitu ya. Masya Allah. Ustaz, ini saya mau nanya lagi nih, kira-kira makna nuzul Quran itu apa ya? Dalam artian gini,
kalau untuk permasalahan remaja gitu biasanya nih, kan saya masih remaja ya. Kan kita selalu baca Al-Quran gitu kan, baca Al-Quran terus juga ya secara hati itu luar biasa gitu. Cuman kita tuh nggak bisa maknain tuh Al-Quran itu kan, Al-Quran itu adalah perkataan Allah tadi ya. Nah gimana caranya tuh kita tuh benar-benar Al-Quran ini bisa masuk ke hati kita gitu, akhirnya kita bisa jadi lebih baik gitu dari petunjuk Allah. Karena kan memang Al-Quran itu adalah petunjuk kita ya, petunjuk hidup gitu. Nah itu gimana tadi? Nah, ini nyambung nanti ya konteksnya, ini luar biasa. Jadi memang kalau kita bicara Al-Quran sebagai petunjuk, ya hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, tentu konteksnya sekarang kan begini. Gimana caranya kita baca Al-Quran, gitu ya. Oleh karena itu sekarang metodenya banyak yang mempermudah untuk cara baca Al-Quran, kemudian penerjemahannya, tafsirnya juga udah mulai banyak ya. Kekinian kan ada tafsir keserasian ayat-ayat suci Al-Quran, Pak Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Nah ini sebetulnya menjawab apa yang dipertanyakan tadi Mas. Jadi begini, Rasul kan pernah di dalam Al-Quran juga bahwa beliau mengatakan, ya Allah, kenapa ini Al-Quran dijadikan oleh umatku mahjuro? Nah, apa mahjuro itu? Adalah orang-orang yang menyepelekan. Ya kalau bahasa gaulnya adalah orang yang tidak menganggap penting Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran dinomorsekiankan. Lebih baik baca-baca buku psikolog, buku kepribadian gitu ya. Padahal Al-Quran sebetulnya sumber dari seluruh ilmu pengetahuan maupun dari seluruh ilmu terapan apapun di muka bumi ini. Itu mahjuro pertama itu. Yang kedua, kata Rasulullah, banyak orang yang baca Al-Quran tetapi dia membelakangi hukum-hukum Al-Quran. Artinya apa? Dia baca Al-Quran sampai pada tataran bacaan. Dia tidak memahami, dia tidak mau menerjemahkan makna-makna dari Al-Quran dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut dengan mahjur kata Rasulullah. Dan memang umat baginda Rasul Muhammad ini banyak yang dia baca Al-Quran, dia paham Al-Quran, bahkan dia ngerti maksud dan tujuan Al-Quran itu, tetapi tidak mengindahkan mana yang dikatakan halalnya oleh Al-Quran, mana yang dikatakan haram oleh Al-Quran. Dia tetap saja terjam, dia tetap saja lawan. Itu artinya bahwa fungsi pituran Al-Quran belum menjadi petunjuk ya, belum menjadi hudan linnas, belum menjadi petunjuk untuk kita, obat untuk kita. Karena apa? Karena mereka tadi menjadi kategori orang-orang yang mahjuro ya. Oh jadi itu yang masih kebanyakan apa, kita itu berfokus kan karena memang kita diajarin sama orang tua dari dulu ya. Kita tuh disuruh kayak kita masuk TPA belajar Al-Quran, nah, terus juga kayak ngebaca yang penting bacanya benar gitu kan. Nah terus juga alhamdulillah juga di zaman sekarang juga ternyata banyak dai-dai muda gitu ya menjelaskan Al-Quran itu secara gaya kita gitu. Akhirnya kita bisa mengerti tentang apa itu Al-Quran, Masya Allah. Dan sekali lagi itu ternyata Al-Quran itu memang gak boleh hanya bisa dibaca ya, dilalaikan nomor 2, Masya Allah. Itu benar-benar menghilangkan kita dari petunjuk gitu kan. Karena memang petunjuk kita Al-Quran ya. Emang kebanyakan kita tuh tadi saya bilang banyak kayaknya buku lain itu lebih keren daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu paling keren tuh sebenarnya ya. Nah terus kan ini intinya kita minta tips dong supaya benar-benar kita itu jadikan Al-Quran itu kayak gadget gitu kan. Orang muda itu biasanya main HP terus gitu ya. Sedangkan kalau zaman tabi'in dulu tuh katanya Al-Quran itu adalah ibarat gadgetnya para ulama dulu gitu. Sekarang tuh bisa nggak cara kita itu menjadikan Al-Quran seperti gadget gitu. Oke. Nah ini kan tantangannya bahwa ketika kita memahami tadi makna dan diturunkannya Al-Quran, kemudian kita peringati setiap bulan suci Ramadan, banyak kita coba belajar ya, berapa kali Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan dan para sahabat. Tentu ini menjadi bagian dari kita. Stepnya jelas ya, stepnya tentu bagaimana cara pertama kita mencintai Al-Quran adalah kita melihat Al-Quran ini adalah sebagai anugerah, sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi, gitu ya, terutama baginda Rasul. Itu mukjizat terbesar Al-Quran. Nah oleh karena itu, pertama itu cinta Al-Quran dulu, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Cintanya dari mana? Membaca satu hurufnya itu berpahala 7 kali lipat ya. Nah ini dari mulai membaca dulu. Sekarang metode baca Al-Quran, bagaimana orang belajar baca Al-Quran untuk lebih cepat, pintar baca Al-Quran, itu metodenya banyak. Pertama adalah cinta Al-Quran. Kemudian tadi kita baca dengan niat adalah baca saja ini seluruh huruf-hurufnya bermakna ibadah.
Selanjutnya tentu kita pahami artinya. Sekarang Quran terjemahan banyak ya yang sudah ditafsir oleh Kementerian Agama. Baru nanti kita belajar dengan tafsirnya. Nah sekarang metodenya nggak mungkin kita dulu kelihatannya kalau gaul itu nggak keren gitu ya, bawa Al-Quran kemana-mana takut nggak bisa jaga wudhu dan sebagainya. Manfaatkan gadget ini sebagai sarana ibadah. Di gadget itu sekarang kita bisa aplikasi Al-Quran, bisa aplikasi tafsir dan lain sebagainya. Dimanapun tepat tentu kita wudhu, kemudian kita baca Al-Quran itu menjadi nilai-nilai dan sarana ibadah. Sambil coba ketika kita menemukan persoalan hidup misalnya, kita sedang putus cinta, kecewa dan sebagainya, kita baca Al-Quran, walai ta'asu min rahillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah itu menurunkan sekian ya percikannya saja untuk antara satu manusia dengan manusia lain saling mengasihi. Itu kan tanda ar-Rahman dari Allah, rahmatnya Allah itu. Nah ternyata Al-Quran membahasakan bagaimana sesungguhnya kalau kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah kita baca di Al-Quran, baca artinya. Kalau setiap kita menghadapi persoalan hidup, kita coba, kan ada indeks Al-Quran gitu ya. Oh ini persoalan bagaimana menceritakan tentang awal penentuan bulan puasa misalkan, maka bicara hilal kan di situ di Al-Quran 183 sampai 186 juga bercerita Al-Quran tentang mewajibkannya puasa dan lain sebagainya, kira-kira gitu ya. Jadi gadget ini mari bukan hanya sekedar untuk main game, bukan sekedar untuk chatting, bukan sekedar untuk kita menjadi WA group biar keren, tetapi di situ kita jadikan sarana ibadah, kita jadikan di situ aplikasi berbagai macam, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kita tetap ya, karena gadget itu bagian dari sarana komunikasi kita. Tetapi yang terpenting bahwa ketika kita sedang sendiri, sedang tidak ada kegiatan, mungkin kita secara otomatis ingin baca Al-Quran, maka buka saja aplikasi yang ada di gadget itu, kita baca 1, 2, 3 ayat, pahami artinya, kemudian renungkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Itu bagian dari secara lebih sederhana memahami dan mengamalkan Al-Quran. Iya, kan memang kalau kata Ustadz yang pernah saya dengar tuh, gadget itu ibarat kayak pisau itu. Jika kita gunanya untuk benar, maka benar gitu. Tapi kalau misalnya untuk membunuh, untuk berbuat buruk tuh lengkap lagi di dunia internet gitu ya. Kayak contoh kecil nih, ini kita syuting pakai HP loh gitu. Pakai HP gitu kan. Terus juga banyak tuh di aplikasi Al-Quran kayak tentang penjelasan tajwid gitu kan ya. Terus juga tentang cara baca Quran. Apalagi sekarang di YouTube banyak banget cara untuk belajar Islam dari dari dasar gitu. Jadi untuk teman-teman semangat supaya gunakan YouTube ini untuk Al-Quran gitu, untuk belajar Islam benar-benar gitu. Karena kan zaman sekarang itu zaman kemajuan gitu ya, zaman digital gitu. Apa-apa elektronik. Mungkin kalau misalnya dari mushaf kurang karena terlalu besar bentuknya, dan sekarang ada yang model simpel gini gitu. Kita baca Quran di mana-mana gitu. Ya Masya Allah. Nah terus kan ini pasti pertanyaan dari kebanyakan pemuda. Ini cuma pengalaman pribadi saya ini Pak. Untuk memulai itu kan gini kita udah tahu nih, kita udah baca nonton YouTube, udah baca, udah diceramahin teman gitu kan dia. Jadi untuk memulainya itu berat banget untuk untuk kayak Ustaz bilang tadi harus membaca gitu kan, membaca Al-Quran itu gimana tuh cara maksain diri supaya kita mau baca Quran dan akhirnya mencintai Al-Quran gitu kan. Baik, gini tadi ya kita ulas sedikit terkait dengan kemajuan teknologi ya. Saya setuju kalau anak muda gaul gitu ya, dia bukan hanya upload video-video yang ambiar dan sebagainya. Tetapi sekarang kita mau ngaji, ingin tahu tentang banyak Al-Quran, kita di YouTube itu tinggal ketik misalkan apa tafsir ayat sekian misalnya, itu akan muncul, kemudian kita juga bisa dengarkan. Nah memang cara mencintai Al-Quran itu sederhananya begini. Sekarang apa sih media kita untuk beribadah? Kalau kita punya ilmu tentu dengan ilmunya. Kalau kita punya harta tentu dengan hartanya. Nah bagi kita yang kemudian belum dikarenakan keilmuan oleh Allah agar bisa memberikan jariah dan ibadah dengan ilmunya maupun dengan harta, membaca Al-Quran itu ibadah. Oleh karena itu ketika kita sedang senang, orang beribadah dengan hartanya, orang beribadah dengan berbagai macam caranya, kita ambil Al-Quran, ambil air wudhu, kita duduk barang seperempat atau beberapa menit, kita baca Al-Quran, itulah sarana ibadah kita.
Artinya bahwa untuk mengimbangi ketidakpunyaan harta ini bagi kita seluruhnya secara umum, mencintai Al-Quran itu pertama adalah mari kita jadikan Al-Quran menjadi sarana ibadah. Membacanya saja sudah bagian dari Allah ganjar dengan satu hurufnya dengan 7 kebaikan. Kemudian apalagi kalau kita mempraktekkan mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari Al-Quran. Cara mencintai Al-Quran sekali lagi bahwa mari kita jadikan Al-Quran ini menjadi sarana ibadah. Itu satu ya. Ketika kita nggak bisa beribadah dengan cara lain, tidak beribadah dengan Allah berikan untuk bisa tawaf, bisa wukuf ya, di Arafah dengan haji maupun ibadah-ibadah yang lain. Baca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling murah. Hanya kita mau, hanya kita meluangkan sedikit waktu untuk baca Al-Quran, dan itu juga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, cara mencintai Al-Quran adalah tentu kita jadi Allah sebagai sarana ibadah. Yang kedua, Al-Quran ini jangan dipersulit gitu ya. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu konteksnya banyak, termasuk baca Al-Quran. Pertama tentu Allah lebih mencintai orang yang mau belajar Al-Quran meskipun masih belum lancar gitu ya. Terus nanti kita belajar bagaimana makhrijul hurufnya gitu ya, bagaimana tajwid, cara baca dan ketentuan-ketentuan tentang cara baca Al-Quran. Itu bagian dari step kemudian. Tapi kalau kita dihantui baca Al-Quran susah, tajwidnya ini nanti kalau salah dosa, nah itu nanti jadi malah ketakutan, kita jauh dari Al-Quran. Minimal kita baca, kalau orang sederhananya gini, orang nggak bisa baca bersama sekali, buka itu kan ada latinnya, meskipun nanti nggak diperbolehkan gitu ya. Ingin tahu Al-Quran, baca yang secara latinnya itu. Kemudian artinya luar biasa, baru dia panggil guru, baru dia ikut dalam majelis yang ada tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, kira-kira gitu ya. Iya, Masya Allah. Emang apa itu ya? Kalau kemarin nih kata Akmal tuh, kemarin juga kemarin ngisi di sini, Ya. dia bilang emang kok kita mau berubah gitu kan? Kan kebanyakan tuh orang berubah tentang Al-Quran gitu ya, pengen melakukan amal baik, cuma dia merasa belum benar gitu kan. Nah mungkin dia bisa dia bilang sebelum kita memperbaiki orang lain, kita memperbaiki diri kita sendiri gitu kan. Nah, dan mungkin karena takut salah gitu kan, kayak Ustaz bilang takut dosa itu, akhirnya ya mungkin kita perbaiki diri kita itu dengan memaksakan diri untuk membaca Al-Quran gitu kan. Karena memang baca Al-Quran itu salah satu jalan ibadah gitu ya. Ibaratnya pelajaran yang paling mudah kita bisa lakukan sendiri gitu untuk belajar Al-Quran. Kayak ibarat kayak kita waktu masih kecil aja tuh, masih bayi kita belum bisa jalan aja. Akhirnya kita coba akhirnya lama-lama dicoba terus, akhirnya bisa berjalan. Mungkin apalagi ini Al-Quran yang dikatakan Allah, di mana setiap kata-katanya itu bernilai pahala gitu ya. Walaupun kita terbata-bata, tapi pahalanya mau double gitu. Masya Allah, makasih. Ya Rahmanir-Rahim gitu, makasih lagi maaf gitu. Nah tuh, terus juga ya itu jangan dipersulit. Emang kebanyakan sih yang gitu mikirnya sulit banget gitu ya. Aduh, boro-boro baca Al-Quran gitu, baca matematika aja sulit gitu. Apalagi ini bahasa Arab gitu, mau kebiasaan gitu ya. Ya, set atas petunjuknya gitu. Nah terus, kalau Ustadz sendiri nih, kan dari tadi kita bahas tentang ilmu Ustadz gitu ya. Nah sekarang mungkin ada yang menarik nih dari host lain ini, saya yang nanya. Kalau dari pengalaman pribadi Ustadz nih, waktu Ustadz masih muda, kan Ustadz kan masih belum terlalu kayak sekarang tuh, alhamdulillah banyak paham tentang ilmu Al-Quran gitu kan. Waktu Ustadz tuh untuk pertama kali tuh akhirnya tertarik dengan untuk membaca Al-Quran tuh apa tuh? Kira-kira pengalaman pribadi aja. Iya, dan menarik tadi ya dari statement saudara disampaikan tentang kalau ingin memperbaiki tentu kita mulai dari kita ya. Fatis nafsaka qabla fatis ghairaka. Jadi kita koreksi diri kita sebelum kita koreksi orang lain. Ibda binafsi, kita mulai dari diri kita. Saya setuju itu. Jadi artinya bahwa hudan linnas, petunjuk menjadi manusia, ngapain? Bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk manusia. Kita bagian dari manusia yang harus mencari petunjuk itu kan? Jadi sifatnya adalah aktif. Nah kalau bicara itu, alhamdulillah kan saya di Pekalongan ya, kota santri. Artinya bahwa dari kecil memang baca Al-Quran atau ngaji bahasa itu. Dulu ngaji itu kalau habis maghrib ngaji sampai isya gitu ya. Kemudian habis sholat isya baru boleh pulang gitu ya. Ngajinya kadang di masjid, kadang di guru ngaji. Memang dari mulai dulu kita kenal itu metode Baghdadiyah dengan turutan. Kalau orang di kampung itu turutan ya. Tapi sebenarnya itu bagian dari awal kita membaca juz 30 ya, itu kan juz 30 itu
itu kalau dulu kan nggak ada metode ikro, metode hataiyah, metode apa namanya kiroati ya, tapi adanya metode badadi dengan baca turutan tadi juz amma namanya ya. Kemudian kalau di sekolah gitu ya, mulai tingkat MI gitu ya, atau tingkat sanawiyah kan sudah mulai menghafal beberapa ayat-ayat pendek, kemudian beberapa ayat terkait dengan tematik-tematik. Nah itu bagian dari kita menghafal beberapa ayat Al-Quran. Nah kalau kita ada motivasi dulu di kampung, nggak tahu ini kalau mungkin di Al-Ikhlas bisa dilakukan. Dulu kalau yang namanya kita tadarus gitu ya, tadarus itu dinilai siapa yang paling rajin datang pertama itu, kemudian siapa yang bacanya paling banyak gitu ya. Itu pertama ya, yang rajin datang dulu, bacanya paling banyak, baru bacanya paling benar yang sesuai dengan kaidah Al-Quran. Nah qiraah atau baca Al-Quran tadi tadarus yang di kita itu bukan hanya sekedar tadarus, yuk baca berapa ayat, saya lanjutin berapa ayat, enggak. Tetapi di akhir itu satu sama lain saling dikoreksi atau dievaluasi oleh mursyid ya, oleh guru kita. Bacaan kamu tadi sudah bagus, cuman saya itu apa namanya kalau ikhwanya kurang begitu, atau ikhwanya kurang begitu mendengung, misalkan dievaluasi nggak apa-apa. Nah ada apresiasi gitu ya, nanti di akhir waktu peringatan nuzul Quran, pembaca terbanyak si A, kemudian pembaca tertaksinya terbaik si B. Nah kayak gitu bagian dari kita dari awal anak-anak diarahkan untuk ada semacam kesenangan ya, kebahagiaan ketika kita mendapatkan apresiasi dari baca Quran. Nah kemudian misalkan kita setelah beranjak dewasa, Al-Quran menjadi bagian dari mata kuliah misalnya, bagian dari kita menghadapi sebuah ujian di kelas, jadi mana kita dekat kepada Al-Quran. Kalau kuliah jam kosong kita di masjid daripada sambil nunggu dosen lain baca Al-Quran misalnya. Nah kemudian ketika kita sudah berkeluarga misalkan, maka ada rasa tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Bagaimana cara mencontohkan anak kita atau merintahkan baca Al-Quran kalau kita nggak memulai. Kadang-kadang anak-anak kita baca aja Al-Quran di ruangan kita, anak-anak kita ngikut, nggak usah kita perintahkan ayah baca Quran. Maka anak-anak kita tentu ngambil Al-Quran baca di ruangan lain. Itu bagi kita adalah bagian dari membiasakan baca Al-Quran. Kita mulai dari kita mulai dari diri kita, baru kita bisa ngajak yang lain dan bisa menginfluensi dan mempengaruhi yang lain, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi saya ingat, Masya Allah ya, memang di kampung satu lingkungannya bagus buat kita tuh ya. Ya bagi kita lingkungan bagian dari rezeki ya, tapi kalau lingkungan itu kan nggak harus dalam lingkungan yang lebih luas, lingkungan terdekat saja. Misalkan kalau kita alhamdulillah di mana Al-Ikhlas, ini kan anak remajanya alhamdulillah dekat juga kepada Al-Quran, ada kegiatan-kegiatan tentang kebaikan, ustadznya banyak. Ini lingkungan kita ya. Kemudian contoh kalau lingkungan kita itu ada keinginan motivasi untuk bisa belajar Al-Quran, maka lingkungan terdekat misalnya kita ngajak tetangga kanan kiri, kita datangkan ustadznya, kita guru ngaji kita untuk bimbing di keluarga kita. Nanti kita ngomong kepada tetangga, ini alhamdulillah ya ada guru yang mau datang, ada yang nggak mau ngaji bareng kita. Itu bagian dari proses awal kita bisa membaca Al-Quran ya. Jadi lingkungan itu juga berpengaruh, tetapi kita bisa menciptakan lingkungan. Mari kita cipta lingkungan yang Al-Quran, kita lingkungan Qurani gitu. Kata apa? Almarhum Pak Habibie, jadilah kita mata air yang jernih. Gitu. Jadi kita memang kan kadang-kadang teman ini curhat kita. Iya. Mumpung di sini sama Ustaz Taufik, kebanyakan gitu, teman saya ada yang iri masa gitu kan, wah enak banget lingkungan lu, mesti bapak-bapak DKM-nya aktif gitu kan, terus juga ini aktif, tapi kalau di tempat saya gitu kan, dia bilang gini, semuanya itu kayak nggak ada orang gitu, kayak tetangga orang luar negeri lah, kosong gitu kan, kegiatan cuma buat sholat tapi terus pulang gitu kan. Nah dia pengen banget kayak saya gitu kan, kayak di Al-Ikhlas ini supaya pengen aktif juga nih, kayak banyak kegiatannya gitu, terus bisa ngajak orang banyak gitu. Nah terus dikasih motivasi oleh Ustadz, kita tuh harus memang menjadi mata air yang jernih. Jadi kita mulai belajar dan mengajak diri sendiri dulu ya, akhirnya mengajak orang lain gitu kan ya, Masya Allah. Nah itu mungkin kasih motivasi nih buat orang-orang yang sendiri dalam artian lingkungan itu pengen jadi menciptakan lingkungan yang baik gitu. Terus gimana cara motivasi mereka tuh supaya dia harus ibaratnya membaguskan lingkungan mereka gitu tuh. Baik, di dalam rangka kita memperingati nuzulul Quran gitu yang diturunkannya Al-Quran di Ramadan 1441 Hijriah ini,
tentu yang terbaik adalah dalam Al-Quran. Kita masuk surga pun zumarah, rombongan, masuk neraka pun zumarah. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran, kita tentu ingin menikmati mahdubatullah hidangan Allah dalam bulan suci Ramadan ini termasuk Al-Quran. Maka kita mengaji Al-Quran, kebaikan-kebaikan dan makna yang terbaik dari Al-Quran untuk mengarahkan kebaikan kita. Tetapi masuk surga itu berjamaah, harus bareng-bareng. Oleh karena itu mari kita setelah itu mengajak kepada keluarga kita terdekat, saudara-saudara kita untuk menyelamatkan. Untuk Al-Quran ini diinternalisasikan dalam seluruh jamaah dan juga masyarakat. Hudan linasnya dapat. Kan hudan linas itu nggak melihat orang itu ustadz atau orang biasa, orang pintar atau orang tidak pintar, kemudian orang kaya atau orang miskin ya. Kan hudan linas itu semuanya. Oleh karena itu mari sebagai pesan yang terbaik adalah kita jadikan momentum Ramadan 1441 Al-Quran menjadi petunjuk untuk kita. Al-Quran menjadi syifa'ul linnas di tengah ujian kita ya COVID-19 ini. Tentu Al-Quran mengajarkan bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita yang lebih baik, tidak menjatuhkan diri kita dalam kerusakan. Itu bagian dari pesan-pesan ayat Al-Quran. Dan sekali lagi bahwa kebaikan-kebaikan Al-Quran ini tentu kalau kita merasakan, maka kita harus tunjukkan kebaikan-kebaikan Al-Quran baik untuk sesama kita kaum muslim maupun makna Al-Quran terhadap di luar non-muslim. Sehingga yang menjadikan orang itu simpati bahkan empati kepada orang muslim adalah ketika orang itu mengamalkan Al-Quran. Ketika orang itu menjalankan Al-Quran dalam kehidupannya, maka mereka akan semakin yakin bahwa ajaran yang terbaik itu adalah Islam. Karena Al-Quran mengajarkan kebaikan-kebaikan. Cuma tadi ya, ketika kita melihat ada orang Islam yang membunuh, ada orang Islam yang merampok, ada orang Islam yang menjamret, ada orang Islam yang main judi, ada orang Islam yang dan lain sebagainya ya. Ya itu tadi karena dia belum tersentuh karena nggak mau menjemput hudan linnas tadi, atau dia mahjuro, dia tahu kalau merampok, melanggar syarat Islam itu dilarang, tapi dia tidak idamkan bahkan dia lakukan itu. Ya kan? Jadi saya ingat sebuah hadis tuh ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, Rasulullah itu berdoa kayak mana sih gitu kan? Nah terus katanya Rasulullah itu anaknya Al-Quran. Iya, ibarat Al-Quran yang berjalan gitu. Nah, sebenarnya Rasulullah itu adalah diajarkan untuk menyempurnakan akhlak itu kan ya. Karena memang Al-Quran itu adalah banyak tentang akhlak, gitu, tentang memperbaiki diri gitu ya. Dan saya juga sempat lihat di YouTube gitu ya, banyak mu'alaf di Eropa sana gitu tertarik karena memang akhlaknya kaum muslim gitu. Dizolimin tetap senyum gitu kan ya, dizolimin malah ngasih uang gitu kan, dizolimin malah dirangkul gitu, karena betapa indahnya gitu Al-Quran gitu. Dengan ternyata memang Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tapi juga diaplikasikan gitu kan. Karena memang Al-Quran itu kata orang sana tuh orang luar, Al-Quran itu adalah buku paling indah kan? Orang luar bilang itu orang non-muslim, sekarang udah muslim. Dia bilang saat saya baca Al-Quran, hati saya tuh orang baca Al-Fatihah itu udah nangis gitu kan. Beda sama kita mungkin dari kecil ya biasa aja, tapi kalau untuk mereka Masya Allah kita banget nulis Al-Quran itu kan. Kayak dan ini saya akan ada lagi Ustaz, mungkin tips-tips atau masukan buat yang lain supaya semakin memperingati nuzulul Quran kita gitu. Baik. Sebagai kesimpulan dan penutup kita dalam diskusi kita sore ini adalah pertama, mari bersama-sama bahwa nuzulul Quran itu tidak hanya sekedar seremoni ya, yang tiap tahun kita lakukan gitu ya, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Oh iya, itu nggak apa-apa untuk bagian dari kita menyiarkan. Tapi jauh daripada itu adalah apa sih fungsi Al-Quran tadi? Hudan linnas. Allah mengatakan petunjuk untuk manusia. Jadi seluruh umat yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah itu memang kalau kita mau mendapatkan itu di Al-Quran. Kemudian juga bayinat minal huda wal furqan, menjadi penjelas. Jadi orang kadang-kadang Al-Quran ini kita kaitkan dengan kitab perjanjian lama, Zabur, Zebur, ini menjadi bagian yang mudah menerangkan itu. Yang kedua, tidak semua orang memahami Al-Quran. Tidak semua orang bisa mengamalkan apa yang dimaksud, apa yang diberitakan oleh Allah. Tadi kalau misalkan Rasul Muhammad SAW menghulul Quran, bahwa baginda Rasul itu kan sebagaimana Al-Quran yang berjalan. Maka kita belajar sirah nabawiyah, kita belajar gaya Rasulullah hidup, itu juga bagian dari mengamalkan Al-Quran. Karena kan
diperintahkan Al-Quran kepada baginda Rasul, kemudian disebarkan kepada para sahabat dan jamaah termasuk kita umat muslim, kita melihat bagaimana cara hidup Rasulullah dengan niat itu, maka itu juga bagian dari mempelajari Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau bicara kita nuzul Quran, maka menjadi cambuk buat kita, bagi kita yang sudah usia berapapun, atau kita setiap tahun melaksanakan peringatan nuzul Quran tapi kita masih belum bisa baca Quran, atau kita sudah bisa baca Quran tapi enggak, kita masih bisa baca Quran tapi tidak punya target. Mari kita menjadikan evaluasi di nuzul Quran ini bahwa kita harus tahun 1441 ini harusnya 2 kali minimal dalam 1 bulan, atau nanti misalkan 3 kali dan seterusnya. Itu bagian dari kita bukan hanya memperingati secara seremoni, tapi mencintai Al-Quran itu dengan cara membacanya. Dan Al-Quran ini bukan hanya pajangan, bukan hanya ditaruh di rak-rak buku, masih bagus, kalau ada tamu, wah Al-Qurannya bagus-bagus. Justru Al-Quran itu bagian dari bacaan kita. Kita taruh di atas lemari tidur kita, kita taruh di samping balik-balik di mana kita bekerja dan seterusnya. Kalau Al-Quran lesak-lesak itu karena dibaca, lebih baik daripada Al-Quran yang mulus, baik, bagus tampilannya tapi nggak pernah disentuh. Jadi itu dengan teman-teman ya, nggak ada yang telat, mau tua mau muda semua bisa gitu. Mari kita di bulan Ramadan 1441 ini untuk sarana kita memperbaiki diri gitu ya, dan juga nggak ada yang telat gitu kan. Tadi Ustaz bilang ya itu tidak ada yang telat, semua bisa gitu kan. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda gitu kan, umur nggak ada yang tahu. Kita harus selalu berupaya memperbaiki diri. Dan mungkin seperti itu aja. Semoga syukur Ustaz, jazakumullah atas masukannya, ceramahnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangannya milik saya dan kesempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.